Ya, dapat bisa untuk membahas tema kita pada hari ini di studio telah bersama kami Bang Fahmi Salim, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI. Selamat malam, Bang. Malam. Sehat, Bang, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Fahmi, ini bisa dijelaskan kepada kami bagaimana perkembangan dari fatwa MUI mengenai vaksin MR atau measles and rubella yang dikenal dengan campak dan juga rubella ini, ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi beberapa minggu yang lalu itu kan memang ada pro kontra yang sangat luar biasa mengenai kehalalan vaksin MR ini. Betul. Ya. Sebab dari pihak Kemenkes seolah-olah tidak mau tahu, kemudian angkat tangan, dalam tanda petik juga disebut cuci tangan, tidak mau tahu urusan halal haramnya ini. Tapi kan kemudian oleh ormas-ormas Islam ya mendesak supaya diadakan pembahasan darurat di MUI karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Betul. Indonesia mayoritas beragama Islam, tentu terikat dan tunduk kepada aturan-aturan hukum Islam. Apapun yang masuk ke dalam tubuh manusia, ya itu harus terjamin kehalalannya. Ya, karena dampak barang yang haram masuk ke dalam tubuh kita itu dampaknya tidak kecil, Mas. Termasuk vaksin tadi. Termasuk vaksin, termasuk untuk kesehatan, untuk kosmetik, obat-obatan, makanan, minuman, itu semua all in itu masuk dalam hukum Islam gitu. Ya. Nah, oleh sebab itu, waktu itu dipertanyakan dalam pertemuan MUI sebelum keluar fatwa ini. Ini kan fatwa baru tanggal 20 Agustus. 20 kemarin, Agustus, baik. Hari Senin. Ya, sekarang 21 ya. Berarti sebelumnya itu kan dipertanyakan dan protes cukup keras dari para ulama. Bagaimana tanggung jawab pemerintah tentang isu bahwa vaksin MR ini tidak halal. Nah, katanya dari Kemenkes waktu itu sudah memberikan sampel, tapi ternyata tidak ada. Tidak pernah ada masuk ke MUI, ke LPPOM, apalagi masuk sampai ke Komisi Fatwa. Nah, setelah ada desakan dari pertemuan darurat di MUI itu, baru pihak produsen ya mengirimkan sampel. Dan setelah dicek di LPPOM MUI, ternyata positif, memang mengandung bahan babi, ya. Dan itu jelas babi dengan semua turunannya itu hukumnya haram. Dan sebenarnya vaksin MR ini kan sudah lama dikonsumsi begitu, Bang, ya? Betul. Dikonsumsi oleh baik anak-anak maupun orang dewasa. Nah, ini kenapa nampaknya baru sekarang ada desakan gitu, Bang? Iya, karena begini, vaksin ini kan memang tanggung jawab negara. Ya, dan itu sudah biasa dilakukan oleh pihak-pihak terkait ya dalam yang memiliki otoritas di bidang kesehatan ya. Tapi kan sekarang begini, tuntutan masyarakat muslim ini kan semakin hari semakin kritis. Artinya mereka tidak terima begitu saja apa yang disediakan oleh pemerintah, otomatis diiyakan. Nah, sebagian kalangan mempertanyakan, apalagi sekarang kan ada gerakan anti vaksin, Mas. Gerakan anti vaksin ini justru jauh lebih berbahaya daripada sekedar MUI mengeluarkan fatwa haram tentang vaksin rubella. Sebab kalau dibiarkan, misalnya ada gerakan anti vaksin ya, oh ini adalah konspirasi Barat lah, Yahudi lah, depopularisasi negara Muslim, itu kan nanti dampaknya lebih madorotnya lebih besar lagi, karena tidak ada imunitas dalam tubuh manusia ini dari serangan wabah-wabah penyakit. Nah, kalau ini dibiarkan, tentu ini kan harus bisa diantisipasi kekhawatiran mereka bahwa ini adalah proyek tidak baik, kemudian mengandung haram. Nah, ini maka aspirasi umat Islam ini harus dipenuhi gitu. Untuk juga mendukung pemerintah sebenarnya. Jadi fatwa MR ini bahwa itu adalah serum yang haram, manusia babi, justru menurut saya dalam klausul fatwa itu justru ada positifnya. Bahwa ulama kita di Indonesia ini sangat maju dan progresif ya. Artinya menerima vaksin, tetapi dengan catatan dia harus halal bahan bakunya, gitu loh. Mendukung program pemerintah untuk melindungi warga negara dari penyakit-penyakit menular. Pak Fahmi, ini terkait dengan ditetapkannya putusan ataupun fatwa MUI sendiri di 20 Agustus Senin lalu, berarti hukumnya bisa dikatakan haram begitu? Iya, di klausul fatwa itu ya kalau kita lihat itu kan ada 1, 2, 3. Satu menyatakan babi dan turunannya itu ada haram ya. Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi itu haram. Yang kedua, penggunaan vaksin MR yang diproduksi oleh Serum Institute of India, itu hukumnya haram karena ada poin yang pertama. Yang ketiga, itu penggunaan vaksin MR produk dari Serum Institute of India ini saat ini dibolehkan karena
dalam kondisi darurat. Ya. Yang kedua, ada belum ditemukan vaksin pengganti MR yang ya. Alternatif yang bahan bakunya halal. Yang ketiga, memang ada keterangan, ada kepastian kalau tidak ada vaksin ini nanti akan menimbulkan dampak yang lebih berbahaya ya. bagi manusia. Kemudian di situ jelas kan ada poin keempat di fatwa ini. Kebolehan itu yang di atas dalam kondisi darurat itu tidak berlaku lagi ketika sudah ada vaksin yang berbahan baku halal. Berarti bisa dikatakan pada saat ini walaupun haram dalam kondisi darurat, bisa dikatakan hukumnya mubah mungkin Bang ya, atau bagaimana ya? Iya, mubah yang terbatas. Mubah terbatas, dan itu menuntut pemerintah berusaha menghasilkan, memproduksi ataupun mengimpor vaksin yang halal. Ya, jadi tidak boleh. Jadi fatwa ini begini, kepada pemirsa juga harus diperhatikan, ya juga pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Fatwa ini jangan diartikan memberikan legitimasi secara mutlak atau umum terbuka bahwa ini sudah benar vaksin MR. Tidak. MUI tidak memberikan legitimasi itu. Tetapi menyatakan itu tetap haram, namun dalam situasi sekarang darurat. Darurat ya keadaannya. Kebolehannya itu karena 3 faktor tadi. Nah, ini menandakan apa? Harus diusahakan vaksin yang halal. Nah, syarat kebolehan sesuatu yang haram dalam kondisi darurat itu kan ada 2. Ghairu baghin wala adin. Sama dengan hukum mengkonsumsi makan daging babi. Daging babi haram, tapi dalam kondisi darurat tidak ada makanan lain diperbolehkan dan kita sudah hampir mati. Syaratnya ada 2, ghairu baghin, tidak boleh berlebih-lebihan. Berarti ini berlaku dalam vaksin MR ini juga MR begitu ini ya, berlaku. ya. Karena dia turunan dari babi. Nah, tidak berlebih-lebihan dan tidak boleh wala adin. Ya. Maksudnya pertama, ghairu baghin itu tidak menginginkan. Kan ada misalnya orang haram makan babi, kemudian dalam sederhana dia boleh, lah dia lahap, dia pengen, nah itu yang nggak boleh. Jadi tidak boleh berlebihan juga begitu. Yang kedua tidak boleh berlebihan, artinya apa? Dia harus dibatasi konsumsinya itu hanya untuk menjaga dari bahaya. Kalau lebih dari itu jatuhnya tetap haram. Dan sebenarnya Bang Fahmi, ini kira-kira Indonesia sendiri mampu nggak sih Bang untuk membuat gitu vaksin ini? Karena kan kita sejauh ini masih impor ya. Iya. Jadi menurut saya ya ini tantangan bagi Indonesia, negara besar, ya kita ini masuk 5 besar negara dunia jumlah penduduk, kemudian kita masuk ekonomi 10 besar ekonomi dunia, ya dari G20. Tentu kita adalah negara bermayoritas Muslim terbesar di dunia, dan hajat kebutuhan kita untuk memproduksi vaksin yang sesuai dengan aturan Islam itu sangat besar. Baik. Nah, kita jangan jadi terus mengimpor terus ya. Kita kalau bisa harus memproduksi sendiri. Harus membuat dan kita tidak kurang ahli-ahli, pakar-pakar, peralatan sudah canggih dimiliki oleh banyak laboratorium atau perusahaan-perusahaan obat yang ada di tanah air kita. Saya kira ahli teknologi itu saya kira tidak tergantung ada kemauan atau tidak. Betul. Karena ini pasar yang besar. Dan Bang Fahmi, terkait dengan hal ini sudah ada komunikasi dengan pemerintah, khususnya Kemenkes? Ya tentu fatwa ini tentu saja ditembuskan. Ditembuskan ke pihak-pihak yang terkait. Ya, dan sangat kemungkinan besar juga akan ditembuskan oleh ke Presiden dalam hal ini pemegang kebijakan negara. Baik, mungkin terakhir ini Bang Fahmi, kira-kira rekomendasi dari MUI sendiri terkait adanya fatwa haram dari vaksin ini bagaimana ini, Bang? Ya, rekomendasinya kan kita berharap umat ini bisa menjadi tenang, ya, dan kita punya solusi jangka panjang, ya. Artinya apa? Solusi jangka panjang itu pemerintah itu wajib menyediakan vaksin yang halal, yang sesuai dengan aturan Islam. Dan yang kedua, ini pentingnya fatwa Majelis Ulama menjadi panduan bagi masyarakat. Jadi kita bersyukur ini ada pro kontra seperti ini, berarti apa? Orang menunggu sikap MUI, dan ketika keluar ini sikap, ya harus dihormati. Baik. Dan harus dipenuhi, begitu. Baik, terima kasih banyak Bang Fahmi sudah hadir di Studio Jak TV. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan kepada Anda usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.